Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muni Faisal Fatra, NPM 2111031070110 dari kelas PJKR 2D. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Keenam, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran, keterampilan, serta memiliki sikap yang positif. Makna pendidikan jasmani dan olahraga. Kata fisik atau jasmani menunjukkan pada tubuh atau badan. Kata fisik seringkali digunakan sebagai referensi dalam berbagai karakteristik jasmaniah, seperti kekuatan fisik, perkembangan fisik, kecakapan fisik, kesehatan fisik, dan penampilan fisik. Kata fisik dibedakan dengan jiwa atau pikiran. Oleh karena itu, jika kata pendidikan ditambahkan dalam kata fisik, maka pembentukan frase atau susunan kata pendidikan fisik atau pendidikan jasmani, yakni menunjukkan proses pendidikan tentang aktivitas-aktivitas yang mengembangkan dan memelihara tubuh manusia. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, atletik, kasti, rounders, keepers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, bela diri, serta aktivitas lainnya. Kedua, aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. Ketiga, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Yang keempat, aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Yang kelima, aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang. Keenam, pendidikan luar kelas meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh, kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Fungsi pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan pada siswa. Memiliki fungsi diantaranya: 1. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh.
menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, meningkatkan kekuatan sejumlah otot, meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Yang kedua, aspek neuromuskuler atau psikomotor, keterampilan gerak. Mengembangkan keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, mengembangkan faktor-faktor gerak terampil, mengembangkan keterampilan olahraga, mengembangkan keterampilan rekreasi. Yang ketiga, aspek perseptual, keterampilan penalaran, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat berhubungan dengan tempat atau ruang dalam mengenali objek. Yang keempat, aspek kognitif, keterampilan berpikir, mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan, memahami peraturan permainan, keselamatan dan etika, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik cabang olahraga. Yang kelima, aspek efektif, keterampilan sikap mental, sosial dan emosional, menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Arah pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga pada dasarnya memiliki arah pembelajaran yang menekankan pembelajaran gerak dasar yang benar hingga gerakan yang dilakukan akan menghasilkan dan meningkatkan efektivitas kesehatan yang benar, serta meningkatkan pola gerak terampil sebagai dasar gerak olahraga. Oleh karena itu, pendidikan jasmani harus dilakukan dengan penanaman pola bergerak yang terstruktur dengan baik dan memiliki tujuan dari pola gerak itu. Siswa dalam pembelajaran sebisa mungkin untuk bergerak sesering mungkin, baik dengan menggunakan peralatan maupun tanpa peralatan. Proses pendidikan yang dibuat harus mampu menciptakan suasana gembira dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga menjadi modal utama pengembangan kesehatan dan keterampilan gerak pada cabang olahraga tertentu. Pendidikan jasmani dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk pertama, penerapan pola hidup sehat, kedua, mengembangkan prestasi dalam olahraga, ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga, keempat, pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat melakukan secara aman. Hanya itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.